warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Altaris Enin Kedisha, NIM 811418415. Saya mahasiswa hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perjanjian kawin. Nah, di Indonesia sendiri, perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana perkawinan di sini diartikan sebagai adanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Di sini termasuk harta kekayaannya juga ya guys. Sedangkan perjanjian kawin sendiri dimuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Junto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015. Nah, sebenarnya dalam pasal 29 ini telah dimuat tentang perjanjian kawin guys, yang mana pada saat itu perjanjian kawin dilakukan sebelum pernikahan atau perkawinan berlangsung. Di sini dapat juga disebut dengan prenuptial agreement. Sedangkan pada saat adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 dimuat bahwa perjanjian kawin dapat dilakukan sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan setelah perkawinan berlangsung. Nah, dari sini harus dengan syarat disahkan oleh pegawai catatan sipil ya guys. Yang artinya bahwa setiap pasangan dapat membuat perjanjian apa saja yang akan dilakukan pada saat perkawinan itu berlangsung. Nah, udah tahu kan perbedaannya? Seperti yang kita ketahui, dimuat dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hubungan antar orang, termasuk di dalamnya adalah perkawinan. Sedangkan dimuat dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perikatan, di mana perikatan ini akan muncul dari adanya suatu perjanjian. Dari kedua poin yang telah saya sebutkan tadi, perjanjian kawin di sini masuk ke dalam perjanjian yang memuat perikatan ya guys, karena mengikat antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melakukan pernikahan. Nah, dengan adanya perjanjian kawin bukan berarti hanya untuk persiapan perceraian ya guys, atau mungkin sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan kita. Bukan guys, banyak sekali manfaatnya, atau mungkin sangat disarankan karena ini sebagai sesuatu hal yang sangat penting, sebagaimana dimuat dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa harta seorang suami dan seorang istri akan menjadi harta bersama guys dalam suatu perkawinan. Nah, dari sinilah perjanjian kawin hadir untuk melepaskan semua kekhawatiran kita setelah pernikahan berlangsung. Selain itu, perjanjian kawin di sini juga berguna untuk pemisahan harta kekayaan dari masing-masing pihak, guys. Hingga perjanjian kawin ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama adalah melindungi para pihak dari kemungkinan kerugian yang akan muncul atau disebabkan dari perikatan perkawinan tersebut. Yang kedua, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Yang ketiga, melindungi harta kekayaan yang sudah diperoleh sebelum adanya ikatan perkawinan, guys. Yang keempat, melindungi kepentingan si istri. Dalam hal ini, antisipasi apabila sang suami melakukan poligami ya, guys. Yang kelima, meminimalisir resiko dari keberatan hutang yang dimiliki oleh salah satu pihak. Yang keenam, memastikan para pihak mendapatkan haknya. Dan yang terakhir, bisa menjamin para pihak menjalankan kewajibannya, baik itu sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami. Sehingga setiap perjanjian perkawinan isinya akan berbeda pula. Lalu, bagaimana sih cara membuat perjanjian perkawinan itu? Kamu dapat memperoleh akta perjanjian perkawinan tersebut melalui notaris dengan syarat yang pertama, membawa identitas diri antara kamu dan pasangan kamu, dan yang kedua, membawa akta kelahiran antara kamu dan pasangan kamu, dan yang ketiga, membawa kartu keluarga kamu dan pasangan kamu. Poin penting yang kita harus ingat dari perjanjian kawin adalah tidak melulu perjanjian kawin itu berupa harta ya guys,
namun juga bisa berupa hak, seperti hak milik, hak asuh, atau bisa juga suatu kewajiban antara kedua belah pihak, baik pada saat perkawinan itu berlangsung atau pada saat setelah perceraian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Justicia!